Halo, this is Insomnia. Kami ada di belakangmu. Halo para maniak, kali ini saya akan menceritakan pengalaman seram yang terjadi oleh seorang mahasiswi di restoran milik ayahnya di kawasan Jakarta Barat. Katanya sih ini adalah pengalaman aslinya, tapi apakah benar? Simak cerita ini sampai habis. 1 minggu yang lalu, aku berkunjung ke restoran ayah. Restoran ayah itu bukan kayak restoran kelas atas, atau bukan juga restoran yang ada di mall-mall. Tapi itu cuma restoran yang terletak di pinggir jalan yang sama pada umumnya. Ya, seperti warung Padang sederhana yang sering kita lihat di pinggir jalan. Restoran ayah itu spesial menjual bakmi. Semua jenis bakmi dan mie tersedia di sini. Begitupun minumannya juga tersedia banyak. Ayah adalah owner di restoran ini. Kalau untuk bagian masak, ada kepala kokinya. Setahu aku, di sini ada 8 pegawai termasuk koki, kasir, dan pelayan, yang mana semuanya sudah kenal dengan aku. Tapi kalau sekarang kurang tahu ada berapa. Itu karena terakhir kesini sekitar 2 bulan yang lalu. Biasanya aku rutin seminggu 2 kali untuk sekedar bantu-bantu. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, aku lagi sibuk KKN di luar daerah. Restorannya cukup sederhana. Tempatnya terbagi menjadi 2 bagian, yaitu indoor dan outdoor. Di depan restoran itu ada tempat parkir. Jadi pengunjung sebelum masuk ke restoran lewat lahan parkir dulu yang bisa muat sekitar 5 mobil. Kalau sudah parkir, kita akan masuk ke bagian outdoor yang berkanopi, yang pinggirannya ada pagar setinggi pinggang orang dewasa. Kemudian, antara indoor dan outdoor dikasih pembatas kaca, yang di tengah-tengahnya itu ada pintu masuk. Bagian outdoor itu nggak ada pintu, jadi ya kalaupun restoran ini tutup, orang luar bisa duduk santai di sini. Aku berkunjung ke restoran pada hari Sabtu, karena waktu itu lagi libur kuliah. Aku datang sendirian sekitar pukul 1 siang karena ingin mengerjakan tugas di tempat yang berbeda. Daripada ngerjainnya di rumah mulu, malah jadi bosan kan? Waktu itu ayah lagi gak ada di restoran. Itu karena dia lagi ada urusan sama temannya. Setibanya di restoran, aku langsung menuju outdoor dan melihat ke sekitar, gak ada pengunjung sama sekali. Mungkin karena masih siang kali ya, soalnya di hari Sabtu biasanya emang ramainya tuh di sore sampai malam hari. Di outdoor, aku langsung menuju ke meja pojokan di bagian kiri. Itu karena cuman di situ aja yang ada colokannya. Bentuk meja restoran itu persegi panjang, dan kursinya juga panjang. Karena pintu masuknya di tengah, posisi meja outdoor itu terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian kanan dan kiri. Di tiap-tiap bagian, totalnya ada 4 meja, yang disusun menjadi 2 baris memanjang ke belakang yang saling bersebelahan, dan total seluruh meja di outdoor itu ada 8. Kemudian saat aku duduk, ada pelayan laki-laki berpakaian hitam putih menghampiriku sambil membawa menu. Dia memperlakukanku seperti pengunjung biasa yang tangannya sudah sigap mencatat pesanan. Lalu saat kulihat mukanya, terasa asing. Fix ini mah anak baru. Soalnya kalau anak lama biasanya sambil membawa menu, mereka suka menyapa sambil menanyakan kabarku.
Dia juga masih pakai seragam hitam putih, masih di training kali ya. Pas aku lihat, dia memakai kacamata dan wajahnya tuh terlihat pucat kayak orang sakit. Sambil memberikan menu, ia tersenyum kepadaku. Tapi nggak tahu kenapa, saat melihat wajahnya, aku langsung merinding gitu. Setelah selesai memilih makanan, aku menyerahkan menunya sambil melihat ke pelayan itu lagi. Dia tersenyum dan lantas pergi menjauh. Aku perhatiin terus sampai dia masuk ke dalam. Rasanya pelayan itu terlihat aneh banget. Wajahnya putih pucat kayak orang sakit. Pas tadi dia datang, juga nggak tahu kenapa kok aku jadi merasa merinding ya. Aku pun mengeluarkan laptop dari tas yang ditaruh di sebelah kiriku. Kemudian aku membuka laptop yang sudah aku taruh di meja. Namun, ada seorang pelayan yang menghampiriku lagi. Pelayan kali ini berbeda. Bajunya berwarna hijau dan celananya berwarna hitam. Di dagunya ada tahi lalat yang cukup besar. Pelayan ini wajahnya juga asing. Aku sempat mikir, banyak juga pelayan baru di sini. Dan entah kenapa, aku merasa kayak pernah ngeliat seragam yang dia pakai. Tapi entah di mana. Lagi pula, seragam di resto ini kan warnanya kuning. Kok dia malah pakai seragam yang beda? Kalaupun dia lagi training, seharusnya kan sama kayak pelayan berkacamata tadi. Aku nggak terlalu mikirin juga sih. Pelayan itu datang memberikan menu ke aku. Dan dia nanya, mau pesan apa? Aku langsung kaget mendengarnya. Aku pun bilang ke dia, "Loh, Mas, saya udah pesen kok tadi sama teman Mas yang pakai kacamata." Mendengar ucapanku, pelayan itu terdiam dan terlihat kebingungan. Dia bilang kalau jam sekarang yang baru kerja itu dia doang. Ditambah, dia menjelaskan kalau nggak ada pelayan kacamata yang bekerja di sini. Hah? Seriusan, Mas? Tadi dia datang ke saya dan ngasih menu loh. Aku benar-benar kaget mendengarnya. Pelayan itu meyakinkan aku kalau memang saat itu baru dia doang yang kerja. Terus, pelayan berkacamata yang tadi itu siapa? Jangan bercanda, Mas. Ucapku yang tidak percaya. Pelayan itu hanya mengangkat kedua bahunya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia bilang, mungkin karena aku lagi lapar, makanya mikir yang aneh-aneh. Ia juga terlihat tidak terlalu peduli. Yang kemudian ia kembali menanyakan mau pesan apa. Saat itu, aku benar-benar kebingungan. Aku pun berusaha untuk tenang sambil memilih pesanan dan pelayan itu mencatat. Setelah selesai, pelayan itu kemudian pergi ke dalam. Saat itu, aku terdiam mengingat kejadian tadi. Masa iya itu hantu? Orang masih siang bolong gini? Kan gak mungkin. Aku langsung mengalihkan pikiran itu ke tugas yang mau dikerjakan. Aku pun mulai berusaha fokus mengerjakan tugas di laptop. Berpuluh-puluh menit berlalu, pesananku belum datang juga. Sampai aku menunggu hingga 30 menit lamanya. Masih gak datang juga. Karena merasa bosan, aku kepikiran untuk melakukan selfie. Rasanya nggak pas kalau belum update dulu kan. HP aku taruh di depan layar laptop dengan posisi berdiri. Melalui kamera belakang dan timer. Anyway, aku pakai kamera belakang soalnya kamera depannya lagi rusak gitu. Kemudian aku pun bergaya. Setelah selesai, aku lihat hasilnya. Namun tiba-tiba aku begitu kaget karena di foto itu ada sosok manusia yang sedang berdiri tepat di belakangku. Saat itu juga, aku langsung refleks melempar HP ke meja. Ya Tuhan, itu siapa? Badanku langsung merinding. Aku terdiam sejenak ketakutan mengingat foto itu. Ada siapa di foto itu?
Aku kembali mengambil HP dengan perlahan untuk memastikan. Sambil dipegang dari jauh, aku melihat foto selfie tadi. Di dalam foto itu benar-benar ada sosok manusia yang berdiri di belakangku. Karena posisi sosok itu sangat dekat denganku, ia tidak terlihat wajahnya. Hanya terlihat bagian bahu sampai lutut saja. Aku sontak langsung menghadap ke belakang dengan panik. Namun tidak ada siapa-siapa. Lagian, kalaupun memang ada orang yang cuma lewat, dia muncul dari mana? Belakang aku kan langsung pagar. Gak mungkin dia berdiri di belakang aku. Karena space antara kursi dan pagar itu cuma sedikit. Dan gak mungkin juga bisa muncul begitu saja tanpa lewat di samping aku. Ya Tuhan, aku langsung mematikan HP dan menjauhkannya dariku. Aku jadi teringat dengan pelayan pucat berkacamata tadi. Bajunya sama persis seperti yang di foto, warna hitam putih. Apa jangan-jangan yang di foto itu dia ya? Tiba-tiba aku merasa merinding. Aku terus-terusan melihat ke belakang, berharap itu cuma orang yang jahil. Namun, saat aku kembali membalikan badan ke depan, aku dikejutkan oleh pelayan tadi yang di dagunya ada tai lalat. Astaga mas, ngagetin aja sih. Pelayan itu cuma tersenyum sambil menyodorkan jus alpukat ke mejaku. Aku yang masih ketakutan langsung menyodorkan HP ke masnya untuk menunjukkan foto tadi. Nih mas, lihat, di belakang saya ada orang yang tadi saya bilangin. Bajunya sama persis. Pelayan itu tampak kebingungan. Dia bilang, nggak ada siapa-siapa kak di foto. Hah? Seriusan mas? Aku langsung mengambil HP di tangan pelayan itu dengan cepat. Benar saja, sosok yang ada di foto itu menghilang. Tanganku langsung terasa lemas. Mas, sumpah, di foto ini tuh tadi ada sosok di belakang saya. Pelayan berkacamata itu cuma tersenyum canggung sambil bilang, mungkin kakak kurang minum. Ini diminum dulu kak. Makanannya sebentar lagi selesai ya. Maaf ya kak, menunggu lama. Ia kemudian langsung pergi ke dalam. Aku kemudian terdiam melihat foto tadi. Kurang minum? Gak mungkin. Aku tuh yakin banget. Emang ada orang di belakang aku. Aku langsung cepat-cepat mengalihkan pikiran itu ke tugas dan berharap aku bisa melupakannya. Aku pun lanjut mengerjakan tugas. Laptop dinyalakan kembali dan aku melihat ke jam yang ada di laptop. Sudah jam 2 siang. Namun, saat aku sedang fokus untuk mengerjakan tugas, kejadian aneh itu datang lagi. Waktu itu aku sedang melihat ke laptop. Tepat di barisan mejaku yang paling ujung, tepatnya di depanku, ada seorang pria memakai baju putih yang sedang duduk membelakangiku. Jarak antara mejaku dan meja dia terhalang 2 meja. Jika dilihat dari pintu masuk yang di tengah, aku duduk di pojok bagian kiri, dan pria itu sedang duduk di pojok bagian kanan. Dari belakang, dia terlihat duduk dengan tegak. Kedua bahunya terlihat lebar, dan kepalanya juga terlihat tegap. Entah lagi ngapain, tapi dilihat dari posturnya, tidak mungkin dia sedang bermain HP ataupun laptop. Saat aku lihat orang itu, entah kenapa, aku merasakan hawa dingin. Tengkuk leherku terasa merinding seketika. Aku semakin yakin kalau ada yang aneh di restoran ini. Terlebih dengan pria berbaju putih itu. Namun, aku langsung mengalihkan pandanganku ke laptop karena sudah merasa takut. Badan aku bungkukkan dan wajahku arahkan tepat di depan laptop. Supaya penglihatanku terhindar dari pria berbaju putih yang ada di depan itu. Aku berusaha untuk fokus mengerjakan tugas. Namun apa daya, aku benar-benar ketakutan saat itu. Saat aku perlahan mengintip ke pria itu lagi, tiba-tiba posisi duduknya sudah berubah. Posisinya pindah semakin dekat ke meja aku.
Kali ini, jarak meja kami hanya terhalang satu meja. Entah kapan dia pindah, aku nggak tahu. Namun, posisi duduk orang itu masih sama seperti tadi. Duduk tegak mematung membelakangiku. Tiba-tiba jantungku mulai berdegup cepat. Aku mulai berpikir kalau pria itu adalah hantu. Badanku langsung terasa dingin. Aku benar-benar ketakutan. Sampai nggak sengaja, aku menyenggol HP yang ada di meja hingga terjatuh. Saking takutnya, aku bahkan kaget mendengar suara HP yang terjatuh. Aku kemudian buru-buru mengambil HP yang ada di bawah meja sambil merasa panik. Badanku kubungkukkan dan aku masuk ke kolong meja. Karena posisi HP-ku jatuh cukup jauh. Saat aku di kolong meja, tiba-tiba aku melihat ada sepasang kaki bercelana panjang berwarna hitam. Kedua kaki itu terlihat sedang berdiri di samping kanan mejaku. Aku benar-benar merasa panik ketakutan. Jangan-jangan dia adalah orang pucat itu. Kemudian dengan perlahan, aku keluar dari kolong meja sambil mengintip. Namun saat kulihat ternyata itu adalah pelayan berbaju hijau tadi. Sambil menghela nafas, aku bilang, Mas, aduh ngagetin aja sih. Datang kok tiba-tiba. Pelayan itu tersenyum sambil menaruh makanan di atas mejaku. Selagi dia menaruh makanan, aku melihat ke depan untuk melihat pria berbaju putih tadi. Namun, dia sudah menghilang. Karena makananku sudah datang, aku butuh cuci tangan karena tanganku sedikit berkeringat karena kejadian tadi. Aku kemudian minta ke pelayan itu untuk menemaniku ke wastafel. Aku pun bilang ke dia sambil ketakutan, Mas, anterin saya ke wastafel yuk. Saya nggak berani sendirian. Pelayan itu sedikit tertawa melihat aku. Sambil bercanda dia bilang, masa siang bolong gini ada hantu sih kak? Kemudian kita berdua pergi menuju ke dalam. Di dalam tempatnya cukup simpel. Hanya ada kasir, dapur, toilet, dan satu wastafel kecil. Di samping wastafel itu ada toilet, dan di depan toilet itu ada pintu menuju dapur yang juga sekaligus tempat untuk menaruh barang pegawai. Saat aku masuk, suasananya benar-benar sepi dan sunyi. Aku kemudian jalan melewati kursi dan meja. Di sebelah pojok kanan itu kasir. Saat aku lihat, di sana nggak ada orang. Aku tidak melihat ada satu orang pun di sini. Aku pun lanjut jalan menuju wastafel yang berada di pojok kiri. Aku jalan menuju wastafel ditemani pelayan tadi yang berjalan di belakangku. Sesampainya di wastafel, aku menyuruh pelayan itu untuk menunggu di belakang karena aku masih ketakutan. Aku pun membasuh kedua tanganku yang sedikit-dikit airnya juga aku cipratkan ke wajah agar merasa lebih rileks habis kejadian aneh yang kualami tadi. Wastafelnya kecil yang cuman muat untuk satu orang aja. Dan wastafelnya juga punya cermin bulat. Ya seperti wastafel di kamar mandi pada umumnya. Mataku yang sedang tertuju ke tangan bilang, Mas, kok hari ini sepi banget ya? Pegawai yang lain pada kemana? Sambil sesekali melihat ke cermin, melihat wajah pelayan itu. Dia pun membalas, enggak tahu kak. Mataku tertuju kembali ke tangan yang sedang kucuci dengan sabun. Sambil bilang, loh kok nggak tahu mas? By the way, mas baru kerja di sini ya? Pelayan itu sempat terdiam sebentar. Ia kemudian bilang, iya kak, aku baru di sini sama temanku yang pakai kacamata. Aku pun langsung berhenti mencuci tangan. Keran ku matikan. Mendengar perkataan pelayan tadi, aku langsung merinding. Aku mulai merasa ada yang aneh. Jantungku berdegup sangat kencang. Dengan ketakutan,
Perlahan, mata ku arahkan ke cermin dan saat ku lihat, benar saja, tepat di belakangku ada sosok pelayan pucat yang memakai kacamata itu lagi. Dia tersenyum kepadaku. Aku langsung kaget dan cepat-cepat langsung lihat ke belakang. Namun, sosok pucat itu gak ada. Yang ada hanya pelayan berbaju hijau itu saja. Dia kebingungan melihat aku. "Ada apa, Kak? Kok kayak ketakutan gitu?" ucapnya dengan raut wajah yang kebingungan. Di situ, aku benar-benar kaget. Jantungku berdegup sangat cepat. Aku lantas kembali melihat ke cermin untuk memastikan lagi. Dan sosok pucat itu masih ada. Ia berdiri tepat di mana pelayan itu berdiri. Sambil perlahan, aku menengok ke belakang lagi. Tapi yang ada hanya pelayan tadi. Aku pun langsung bilang ke pelayan itu dengan suara gemetar, "Mas, saya lihat ada sosok pucat itu lagi di cermin. Tapi dia hilang, Mas." Namun tiba-tiba pelayan itu memasukkan tangan kanannya ke saku celana, seakan mau mengambil sesuatu. Saat tangannya keluar, ternyata ia memegang kacamata. Dengan perlahan, ia pun memakai kacamata itu, dan sontak wajahnya berubah menjadi putih pucat. Ia tersenyum lebar sambil bilang ke aku. Kaget ya? Sontak, aku langsung teriak kencang. Kakiku saat itu lemas, tidak bisa digerakkan. Aku gak bisa lari. Hingga akhirnya aku jongkok menutup mata sambil menangis ketakutan. Namun tiba-tiba aku merasa ada yang memegang pundakku. Aku juga mendengar ada yang memanggil namaku dengan suara panik. Saat ku buka mata untuk melihat, ternyata aku sudah dikelilingi oleh 3 pegawai yang aku kenal. Aku pun lantas langsung memeluk mereka sambil menangis ketakutan. Singkat cerita, setelah aku menceritakan semuanya ke ayah, ternyata waktu itu ayah menyuruh pegawai untuk buka restoran jam 3 sore, entah karena apa. Dan semua ketiga pegawai saat itu ternyata sedang ada di dapur. Mereka sedang asik mengobrol sampai gak terdengar suara apa-apa di luar. Pantes saja, saat aku ke sana tidak ada siapa-siapa. Ayah kemudian juga bilang kalau akhir-akhir ini ada beberapa orang yang juga pernah diganggu oleh sosok berwajah pucat itu. Ayah juga nggak tahu asal mula makhluk itu bisa ada di sini. Tapi setahu ayah, di seberang restoran itu ada toko yang nggak lama ini salah satu pegawainya meninggal karena gantung diri di toko itu. Ya ampun, jadi itu sebabnya aku nggak asik melihat seragam hijau itu. Ternyata dia memakai seragam yang sama persis seperti toko seberang. Ternyata itu tuh adalah hantu dari toko seberang. Gimana penonton untuk konten kali ini? Menurut kalian cerita ini nyata atau tidak? Jangan lupa tulis cerita horor kalian di kolom komentar.